Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Mandia Politeknik Imigrasi, nama Hardiano Fatih Warga Negara NRT 2018-1437-101, Program Studi Hukum Keimigrasian C. Mohon izin pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit membahas terkait salah satu bab, yaitu yang berjudul Telaah Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance antara pemerintah Indonesia dengan Konfederasi Swiss tahun 2019. Adapun latar belakang dari tulisan ini, yaitu kejahatan terorganisasi lintas negara atau transnational organized crime adalah suatu bentuk kejahatan yang terstruktur birokratis, mempunyai tujuan yang spesifik dan dilakukan secara bersama, yang dalam kegiatannya melibatkan lebih dari satu wilayah negara. Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000, kejahatan terorganisasi lintas negara ini antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana telematika, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana terorisme, dan pencurian ikan. Lalu pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000, terdapat 3 bentuk kerjasama internasional di bidang hukum. Yang pertama adalah perjanjian ekstradisi, yang kedua adalah transfer of sentenced person atau lebih dikenal dengan sebuah transfer of prisoners, atau yang artinya pemindahan narapidana antar negara, dan yang ketiga adalah bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance. Demi tegaknya hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional tersebut, Indonesia sejak tahun 2006 telah mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Dengan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses negosiasi, pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss telah menandatangani perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss, dan perjanjian tersebut telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa muatan dan ruang lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss? Mengapa perlu adanya perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss? Lalu apa peran Undang-Undang Keimigrasian dalam bantuan timbal balik dalam masalah pidana? Pembahasan yang pertama yaitu tentang muatan dan ruang lingkup perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance antara pemerintah Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss tahun 2019. Dalam perjanjian ini terdapat 6 bab. Bab 1, ketentuan umum. Ruang lingkup berdasarkan pasal 2 dalam perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss 2019 adalah 1. Langkah-langkah diambil untuk mempercepat proses hukum pidana di negara peminta. 2. Perjanjian ini juga berlaku untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum berlakunya perjanjian ini. 3. Para pihak saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya yang berkaitan dengan tindak pidana fiskal sesuai dengan hukum nasional masing-masing pihak. Namun, berdasarkan pasal 3 dalam perjanjian ini, terdapat pengecualian yang menyebutkan hal-hal yang tidak berlaku dalam perjanjian ini, yaitu pelacakan, penangkapan atau penahanan dari seseorang yang dituntut atau dipidana atas suatu tindak pidana dengan maksud ekstradisi, eksekusi putusan pidana, pemindahan narapidana untuk tujuan menjalani hukuman, dan pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. Pasal 4 dalam perjanjian ini yaitu menyebutkan alasan penolakan atau penundaan bantuan. Perjanjian ini mengatur alasan para pihak untuk melakukan penolakan atau penundaan bantuan. Bab 2. Permintaan bantuan hukum timbal balik. Berdasarkan pasal 5 sampai dengan pasal 17 dalam perjanjian ini, menjelaskan tentang 1. Hukum yang berlaku, 2. Kejahatan ganda dan upaya paksa, 3. Tindakan sementara, 4. Batas penggunaan informasi, dokumen dan barang, 5. Data pribadi, 6. Kehadiran orang untuk berpartisipasi dalam proses hukum, 7. Pengambilan kesaksian di negara diminta, 8. Pengiriman barang, dokumen, catatan atau bukti, 9. Catatan hakim, pengadilan atau penyidik yang berwenang, 10.
catatan peradilan dan pertukaran informasi, 11 penyerahan barang dan aset, 12 pembagian aset yang dirampas, dan 13 pengiriman di bawah pengawasan. Bab 3, penyampaian dan kehadiran. Berdasarkan pasal 18 sampai dengan pasal 24 dalam perjanjian ini menjelaskan tentang penyampaian surat perintah dan salinan putusan pengadilan, kehadiran saksi atau ahli di negara peminta, kegagalan untuk hadir, tindakan jaminan keselamatan, jangkauan kesaksian di negara peminta, pemindahan sementara orang yang ditahan, dan pemeriksaan melalui konferensi video. Bab 4, prosedur. Menjelaskan tentang otoritas pusat, bentuk permintaan dan saluran pengiriman, isi permintaan, pelaksanaan permintaan, pengecualian dari persyaratan legalisasi, autentisitas dan formalitas lainnya, bahasa, dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan permintaan. Bab 5. Pengiriman dan pemberian informasi secara spontan untuk tujuan penuntutan atau perampasan. Berdasarkan pasal 32 sampai dengan pasal 34 dalam perjanjian ini, menjelaskan tentang prosedur yang dilakukan, meliputi 1. Pengiriman informasi dan bukti secara spontan, 2. Pemberian informasi dan tujuan penuntutan atau perampasan, dan 3. Terjemahan. Bab 6. Ketentuan penutup. Berdasarkan pasal 35 sampai dengan pasal 39 dalam perjanjian ini, menjelaskan tentang prosedur yang dilakukan, meliputi 1. Kesesuaian dengan perjanjian lain atau bentuk kerjasama lainnya, 2. Konsultasi, 3. Penyelesaian perselisihan, 4. Amandemen, dan 5. Pemberlakuan dan pengakhiran perjanjian. Lalu pembahasan yang kedua, yaitu perlu adanya perjanjian antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, Indonesia telah melakukan permintaan sebanyak 42 permintaan dari beberapa instansi penegak hukum di Indonesia melalui otoritas pusat kepada 15 negara, yaitu kepada United Kingdom sebanyak 3 kali, Australia sebanyak 3 kali, Hong Kong sebanyak 3 kali, Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 2 kali, Hongaria sebanyak 1 kali, Thailand sebanyak 6 kali, Singapura sebanyak 5 kali, Jepang sebanyak 2 kali, New Jersey sebanyak 1 kali, Malaysia sebanyak 5 kali, Filipina sebanyak 1 kali, Korea Selatan sebanyak 1 kali, Amerika Serikat sebanyak 2 kali, Belanda sebanyak 2 kali, dan Swiss sebanyak 1 kali. Tahun 2019, Indonesia menginisiasi perjanjian MLA atau Mutual Legal Assistance dengan Swiss dalam forum Political Dialogue. Pada tahun 2014, pemerintah Swiss menyampaikan kesiapannya untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang MLA. Kemudian pada tanggal 28 sampai 30 April 2015 di Bali, diselenggarakan perundingan pertama yang membahas draft perjanjian MLA. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan kedua pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 2017 di Bern, Swiss. Pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss, ditandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Bapak Yasona Halauli sebagai Menteri Hukum dan HAM RI, dan Swiss diwakili oleh Karin Keller-Sutter sebagai Kepala Kehakiman dan Kepolisian Federal Swiss. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memandang perlu adanya kerjasama dengan Konfederasi Swiss tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Mengingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, maka perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan Swiss ini pun akhirnya dilaksanakan pada tahun 2019 dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengesahan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss, atau Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation, dan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus tahun 2020. Selanjutnya pembahasan nomor 3, yaitu peran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dalam bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Peran undang-undang ini terdapat di pasal 120. Pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Penerapan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang keimigrasian dapat terjadi jika adanya kasus kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional. Sebagai contoh adalah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dalam hal ini, Indonesia dapat meminta bantuan timbal balik dengan negara yang telah melakukan perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Indonesia jika pelakunya diduga berasal dari negara-negara tersebut. Kesimpulan, dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Mengingat hal itu, maka Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dalam hal bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan beberapa negara, yang di mana salah satunya adalah negara Swiss. Serta sampai dengan tahun 2019, Indonesia sebagai negara peminta telah melakukan permintaan sebanyak 42 permintaan bantuan hukum timbal balik dari beberapa instansi penegak hukum di Indonesia melalui otoritas pusat kepada 15 negara. Lalu sebagai contoh, pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang diajukan oleh Indonesia kepada Swiss pada tahun 2018 lalu terkait kasus peretas laman Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu tidak didasari karena adanya perjanjian, melainkan hanya hubungan baik negara dan iktikat baik dari negara untuk saling membantu, atau disebut resiprositas. Sehingga hal ini sangat bergantung pada kondisi politik dan kebijakan pemerintah pada saat penerimaan permohonan bantuan. Atas dasar ini, dirasa perlu dibentuk perjanjian bilateral yang akan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme dan syarat pengajuan permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Karenanya, lahirlah perjanjian bilateral terkait bantuan hukum timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan Konfederasi Swiss tahun 2019. Lalu, sebagai contoh lain, kita ingin membandingkan perjanjian ini dengan perjanjian MLA negara lain yang dilihat dari bahasan kesepakatan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Inggris tahun 1994. Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Swiss dirasa sudah baik. Hal ini dapat dilihat bahwa ada hal-hal baik dan dirasa perlu yang disepakati oleh pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Inggris yang juga disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss. Sebagai contoh beberapa kesamaan kesepakatan yang adalah terkait ruang lingkup dan batasan permintaan bantuan hukum timbal balik, bentuk-bentuk permintaan, ketentuan-ketentuan negara peminta dan diminta, biaya yang berkaitan dengan permintaan, konsultasi, dan penjelasan tentang dokumen. Sekian sedikit pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.